Baik, pembahasan kita kali ini kita lanjutkan ya, mengenai menghitung peluang dengan pendekatan frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu kadang disebut dengan istilah peluang empiris atau peluang empirik, sama peluang empirik, yaitu peluang berdasarkan data. Contoh, percobaan pelemparan sebuah mata uang diperoleh hasil sebagai berikut. Banyaknya pelemparan misalnya 5, banyaknya muncul sisi gambar itu 2. Maka frekuensi relatif atau peluang empirik muncul gambar adalah 2/5 atau 0,4. Banyaknya pelemparan semuanya 9. Banyaknya sisi muncul gambar adalah 4. Maka peluang empirisnya adalah 4/9. Contoh lagi, banyaknya pelemparan 50. Banyaknya sisi gambar muncul adalah 24. Maka peluang empiriknya adalah 24/50. Apa frekuensi relatif atau peluang empirik itu? Yaitu banyaknya muncul gambar per banyaknya lemparan. Ya, frekuensi relatif munculnya gambar makin mendekati angka tertentu, yaitu 0,5. Dengan demikian, frekuensi relatif kejadian A atau FA adalah banyaknya kejadian A per banyaknya percobaan. Itu frekuensi relatif ya. Kesimpulan dari P kali percobaan muncul H kali kejadian, maka peluang mendekati nilai H per P yang disebut frekuensi relatif atau peluang empirik ya. Kita lihat contoh soalnya. Kita lihat latihan 2 yang nomor 3. Dari 100 kali pelemparan mata uang logam diperoleh bahwa muncul angka sebanyak 42 kali. Banyaknya pelemparan 100. Muncul angkanya 42 kali. Berapa frekuensi relatif muncul gambar? Kalau 100 kali muncul banyaknya pelemparan dan muncul angka adalah 42, maka frekuensi relatif muncul gambar berarti menjadi berapa? Ya, tentu saja 58/100 atau 0,58. Dari mana 58? Ya tentu saja 100 dikurangi 42. Berapa frekuensi relatif muncul angka? Tentu saja frekuensi relatif muncul angka yes, 42/100 atau 0,42. Begitu, itu frekuensi relatif atau peluang empiriknya ya. Caranya seperti itu, Dok. Contoh berikutnya adalah sebuah kubus dilempar 50 kali. Ya. Diperoleh hasil dinyatakan dalam tabel seperti berikut. Angka 1 muncul 8 kali. Angka 2 muncul 7 kali. Angka 3 9 kali. Angka 4 9 kali. Angka 5 7 kali. Angka 6 10 kali. Dari tabel tersebut tentukan frekuensi relatif muncul angka genap.
Yang dimaksud dengan angka genap itu yang mana saja ya? Berarti kan 2, 4, 6. 2 muncul berapa kali itu? Muncul 7 kali. 4 muncul 9. 6 muncul 10. Maka jumlahkan seluruhnya menjadi 7 tambah 9 tambah 10 berapa? Ya, 26 ya. Maka frekuensi relatif atau peluang empirik muncul angka genap adalah 26/50 atau 0,52. Itu. Yang B, frekuensi relatif muncul angka prima. Primanya berarti berapa ya? Prima itu kan 2, terus 3, 5 ya. 2 muncul 7 kali, 3 muncul 9 kali, 5 muncul 7 kali. Kalau ini dijumlah menjadi berapa ini? Menjadi 23 ya. Maka frekuensi relatifnya adalah 23/50 atau 0,46. Lanjut, berapa frekuensi relatif munculnya bilangan prima ganjil? Bilangan prima ganjil itu berarti yang mana? 3 dan 5 saja ya. 3 munculnya 9, 5 munculnya 7. Kalau dijumlah berarti 16. Berarti frekuensi relatifnya adalah 16/50 atau 0,32. Kemudian munculnya bilangan prima genap. Prima genap itu berapa? Prima genap itu tentu saja hanya 2 ya. 2. Munculnya berapa kali? Munculnya 7. Maka frekuensi relatif muncul angka 2 7/50 atau 0,14. Ya, sekarang kita ulangi lagi tentang peluang. Peluang adalah kesempatan yang muncul pada suatu percobaan. Peluang itu sama rumusnya adalah banyaknya titik sampel per banyaknya anggota ruang sampel, atau rumusnya peluang adalah NA per NS. Dengan NA adalah banyaknya anggota kejadian A dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Peluang PA adalah peluang kejadian A. Nilai peluang itu dari 0 sampai 1. Jadi peluang itu tidak mungkin negatif dan tidak lebih dari 1. Peluang paling besar itu nilainya 1. Peluang A sama dengan 0 dikatakan kemustahilan. Peluang dengan nilai 1 disebut kepastian. Peluang A ditambah peluang bukan A sama dengan 1. Jadi kalau ada tulisan P dalam kurung A apostrof ya, itu sama dengan peluang bukan kejadian A. Sekarang kita lanjutkan contohnya. Ya, contohnya adalah soal nomor 5 dari latihan 2. Sebuah kantong berisi 5 kelereng biru, 4 kelereng putih, dan 3 kelereng merah. Berarti jumlah kelereng seluruhnya berapa? Ya, 5 tambah 4 tambah 3, 12 ya. Nah, dalam kantong ada 12 kelereng. 5 biru,
4 putih, 3 merah. A. Berapakah peluang terambil kelereng merah? Jadi kalau ada 12 kelereng itu diambil satu saja, diambil sebuah saja, peluang terambilnya itu adalah kelereng merah menjadi berapa? Jadi 12 kelereng, 5 itu biru, 4 putih, 3 merah. Terus diambil salah satu. Berapa peluang bahwa yang terambil itu adalah kelereng yang berwarna merah? Iya, tentu saja peluangnya adalah yang merah ada berapa? 3 kan? Jumlah seluruh kelerengnya ada 12, maka 3/12. Berapa peluang terambilnya kelereng biru? Tentu saja kelereng birunya ada 5. Jumlah kelereng seluruhnya ada 12, maka peluangnya adalah 5/12. Berapa peluang terambilnya itu kelereng putih? Ya, tentu saja kalau putih, ya putihnya ada 4. 4/12. Seperti itu. Jadi karena yang merah ada 3, ya kemungkinan bahwa yang terambil itu berwarna merah, ya 3/12. Karena yang biru itu kelerengnya ada 5, maka peluang bahwa yang terambil itu adalah biru itu 5/12. Begitu seterusnya. Soal nomor 6. Dari hasil pengamatan di jalan, terdapat jumlah kendaraan yang lewat dalam satu hari sebagai berikut. Truknya 25. Truknya 25 ya. Sedan 10. Sedannya 10. Angkutannya 30. Busnya 10. Nah, kita kembali ke frekuensi relatif yang lewat. Jumlah kendaraan seluruhnya ada berapa? Berarti 25 tambah 10 tambah 30 tambah 10. Berapa itu? 35, 65, 75 ya. Sekarang yang ditanyakan adalah frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif kendaraan angkutan berapa berarti? Ya 30/75. Berapa frekuensi relatif bahwa yang lewat adalah bis? Tentu saja ya 10/75. Berapa yang truk? Berarti ya 25/75. Begitu. Oke. Menghitung peluang secara teoritis. Ya. Sebuah kotak berisi 4 kelereng merah dan 6 kelereng hitam. Sebuah kelereng diambil secara acak dari kotak tersebut. Tentukan 1. Peluang terambil kelereng merah. Yang merah itu kan ada 4. Hitamnya ada 6. Banyaknya anggota ruang sampel berarti 10. Peluang bahwa yang terambil kelereng merah adalah 4/10. Peluang yang terambil adalah kelereng hitam adalah 6/10. Jika dijumlahkan, jadi peluang terambil kelereng merah adalah 4/10 ditambah peluang yang bukan merah 6/10. 10/10.
1 berarti. Jadi peluang merah dan bukan merah adalah 1. Contoh lagi ya. Peluang nanti sore akan hujan itu 0,27. Berapa peluang nanti sore tidak hujan? Nah, sekali lagi peluang yang atas tadi, peluang terambil kelereng merah ditambah peluang bukan merah, jumlahnya 1. Maka kalau ada soal peluang bahwa nanti sore akan hujan itu 0,27, berarti peluang nanti sore tidak hujan menjadi bagaimana? Iya, 1 dikurangi 0,27 maka menjadi 0,73. Kesimpulannya adalah peluang kejadian A ditambah peluang bukan A sama dengan 1. Apabila peluang kejadian A adalah P, maka peluang kejadian bukan A sama dengan 1 dikurangi P. Seperti di atas itu. Ya, kita lanjut ke latihan 3 ya. Tentang peluang. Soal nomor 1. Suatu huruf dipilih secara acak dari kata redaksi. Tentukan peluang terpilihnya huruf hidup atau vokal. Huruf hidup itu tentu saja yang mana toh? Huruf hidup itu E, A, I. Ya. Berarti banyaknya titik sampelnya ada 3. Banyaknya anggota ruang sampelnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Maka peluang bahwa itu huruf hidup menjadi 3/7. Berapa peluang terpilihnya huruf konsonan? Ya, konsonan tentu saja yang R, D, K, S. Berarti banyaknya titik sampel ada 4. Karena banyaknya anggota ruang sampel ada 7, maka peluangnya adalah 4/7. Soal nomor 2. Sebuah lempeng bernomor 1, 2, 3 diputar. Tentukan A. Peluang jarum menunjuk angka genap. Angka genap berarti hanya 2 ini ya. Semuanya ada 3. Maka 1/3. Berapa peluang menunjuk angka ganjil? Angka ganjilnya kan berarti 1 dan 3. Berarti 2/3. Berapa nilai peluang suatu kejadian yang pasti terjadi? Oh, tadi berapa? Kalau pasti terjadi itu 1 ya. Berapa nilai peluang kejadian yang tidak mungkin terjadi? 0. Tunjukkan pada interval berapa nilai peluang suatu kejadian. Nah, peluang itu intervalnya dari 0 sampai 1. Ditulis seperti ini. Contoh hal-hal yang pasti terjadi itu apa ya? Peluang yang pasti terjadi. Manusia pasti mati. Nah, itu pasti. Rano wong sing ora mati. Itu kejadian, kepastian. Berapa nilai peluang kejadian yang tidak mungkin terjadi? Anak SMP berumur 2 tahun gitu. Berumur 2 tahun. Berumur 2 tahun.
Rano ketok ora ndak ada atau ya anak SMP berumur 2 tahun. Nah, itu adalah contoh. Manusia pasti mati, peluangnya 1. Itu sebuah kepastian. Anak SMP berumur 2 tahun itu tidak mungkin dan itu sebuah kemustahilan. Maka nilai peluang itu hanya nilainya 0 sampai 1. Tidak kurang, tidak lebih. Kita lanjutkan soal nomor 4. Tentukan peluang dari suatu kejadian berikut ini. A. Munculnya gambar pada pelemparan sebuah mata uang. Ya, tentu saja kalau pelemparan mata uang itu anggota ruang sampelnya apa? Angka, gambar. Dah, itu aja kan. Berarti NS-nya berapa? 2. Peluang munculnya gambar pada pelemparan sebuah mata uang, ya berarti gambar. Maka NA-nya 1. Maka peluangnya adalah 1/2. NA per NS. Ya. B. Peluang munculnya Peluang munculnya angka 6 pada pelemparan sebuah dadu bernomor. Kalau dadu bernomor itu ruang sampelnya berarti apa saja? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Munculnya angka 6 berarti kejadiannya 6, gitu aja. Berarti NA-nya adalah 1. Oh ya, ini tadi NS-nya 6. Maka peluang kejadiannya tentu saja berapa? 1/6. C. Peluang munculnya angka prima pada pelemparan sebuah kubus bernomor. Oke. Sekali lagi ya, kalau kubus bernomor hanya 1 berarti ruang sampelnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian banyaknya anggota ruang sampel berarti 6. Sedangkan titik sampel kejadiannya angka prima. Yang mana prima? 2, 3, berapa lagi? 5 ya. Maka banyaknya titik sampel kejadian ada 3. Maka peluangnya sama dengan berapa? Iya, 3/6 atau setengah. Soal yang D. Peluang munculnya kartu as pada percobaan pengambilan kartu bridge. Kartu bridge itu jumlahnya berapa ya? Iya, kartu bridge itu jumlahnya 52. Sedangkan kejadiannya adalah as diamond, as heart, as scope, dan as curly atau keriting ya. Maka tentu saja NA-nya berapa? 4. Maka peluang bahwa yang terambil kartu as tentu saja berapa? 4/52 kan? Atau 1/13. Begitu. Baik. Sekarang kita ngomong tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A atau FH. A, frekuensi harapan adalah frekuensi dikalikan peluang. F itu banyaknya percobaan yang dilakukan atau frekuensinya ya. PA adalah peluang kejadian A. Contoh soalnya seperti apa? Kita lihat soal yang sebelahnya ini karena di latihan soal tidak ada. Contoh. Sebuah dadu dilempar sebanyak 60 kali. Berapa frekuensi harapan muncul dadu
bernomor 5. Iya. Kalau sebuah dadu, sekali lagi NS-nya ada berapa? 6. Kejadiannya muncul mata dadu bernomor 5, maka NA-nya 1. Berarti peluangnya berapa? Iya, 1/6. Frekuensi harapannya adalah peluang kali banyaknya lemparan. Berarti 1/6 dikali berapa? Iya, 60. Maka menjadi 10 kali. Itu frekuensi harapan. Jadi kalau ada sebuah dadu dilempar sebanyak 60 kali, yang diharapkan muncul mata dadu bernomor 5 itu adalah 10 kali muncul yang diharapkan. Nggak tahu yang terjadi, tapi yang diharapkan itu. Kalau dilempar sebanyak 60 kali, yang diharapkan muncul mata dadu 5 adalah 10 kali. Itu frekuensi harapan. Contoh yang nomor 2 ya. 3 buah koin dilempar 40 kali. Berapa frekuensi harapan muncul 2 angka 1 gambar? Ya, ngomong-ngomong kalau 3 buah koin itu ruang sampelnya apa saja ya? A, G, A, G, A, G, A, G, G. Kemudian G, A, G. Kemudian G, G, A. Terus G, G, G. Karena ini 3 mata uang ya. Maka banyaknya anggota ruang sampel adalah ada berapa itu? Iya, ada 8. Yang ditanyakan berapa frekuensi harapan muncul 2 angka 1 gambar. 2 angka. Yang angkanya ada 2, gambarnya ada 1. Berarti ini ya. G, A, G. A, G, A. G, A, kan. Angkanya ada 2 angka-angka, gambarnya 1. Angkanya ada 2, gambarnya 1. Gambar angkanya ada 2 angka-angka. Ya, maka titik sampel kejadiannya adalah AAG, AGA, GAA. Muncul 2 angka 1 gambar. Ini kan angkanya 2, gambarnya 1. Maka NA-nya ada 3. Jadi peluangnya tentu saja 3/8. Frekuensi harapannya berarti 3/8 dikali berapa? Iya, 40. Coret-coret berarti dapat 5 ya, maka 15. Jadi kalau ada 3 buah koin dilempar bersama-sama 40 kali, maka harapannya muncul 2 angka 1 gambar adalah 15 kali. Kemudian contoh yang ketiga. Di sebuah desa, peluang terkena COVID-19 adalah 0,043. Jika jumlah penduduk di desa itu adalah 2.000 orang, berapa diperkirakan orang yang terjangkit COVID? Caranya ya sama. Tentu saja 0,043 dikali 2.000.
Ya begitu dok, berarti 43 per berapa itu? 1000 ya. Kali 2000. 86 orang. Ini termasuk soal frekuensi harapan. Ya, materi tentang peluang 3 sampai di sini. Tugasnya kamu lihat di Google Classroom. Selamat belajar.